AC Milan resmi akan kedatangan maestro lapangan tengah yang tak lekang oleh waktu, Luka Modric. Pemain Kroasia berusia 39 tahun itu terlihat mendarat di Bandara Milano Malpensa pada Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025 pagi waktu setempat. Dalam balutan jaket hitam dan kacamata hitam andalannya, Modric tampak seperti agen rahasia yang sedang dalam misi menghidupkan kembali kejayaan Rossoneri. Setelah 13 musim penuh prestasi di Real Madrid, Modric siap mengukir cerita baru di tanah Italia. Meski usianya hampir kepala 4, sentuhan magis dan visi bermainnya tetap awet seperti minyak zaitun dari tanah kelahirannya. Ya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, apalagi kalau yang tua ini pernah mengangkat 6 trofi Liga Champions. Kabar kedatangan Modric ke AC Milan menjadi sorotan besar. Fans Milan langsung bersorak, ada yang sampai menulis "Welcome Modric" di spanduk. Ada pula yang langsung mengganti nama kucingnya dari Leo jadi Luka. Gaya hidup fans memang kadang tidak masuk akal, tapi begitulah kalau sudah cinta. Sosok Modric memang sudah jadi legenda hidup. Di Real Madrid, ia adalah jenderal lapangan tengah yang tak pernah pensiun dari kerja keras. Dia tidak hanya memimpin permainan, tapi juga hati para Madridistas. Sekarang, ia siap menggantikan peran penting di Milan, mungkin bukan menggantikan Pioli, tapi setidaknya menggantikan rasa rindu pada kejayaan masa lalu. Tes medis langsung dijadwalkan hari itu juga. Kabarnya tim medis Milan sampai menambah asupan vitamin mereka sendiri karena tegang, yah, kapan lagi bisa pegang lutut pemain sekelas Modric. Untungnya semua hasilnya bagus. Modric memang bukan anak muda, tapi tenaganya masih seperti barista kopi yang shift malam. Kontrak 1 musim disiapkan oleh Milan. Durasi yang ideal, tidak terlalu lama, tapi cukup untuk memberi fans Milan 1 musim penuh harapan dan nostalgia. Seperti nonton serial lama yang dulu belum tamat, sekarang akhirnya lanjut lagi, dan semoga endingnya bahagia. Kehadiran Modric juga sekaligus membawa angin segar di ruang ganti Milan. Selain bisa jadi pengatur ritme permainan, dia juga bisa jadi penasehat kehidupan buat pemain muda. Siapa tahu Rafael Leao curhat tentang asmara, terus Modric jawab dengan tenang, main bola dulu, cinta datang kemudian. Kepindahan ini bukan sekadar transfer biasa, ada nilai emosional yang dalam bagi Modric. Dia pernah mengidolakan Zvonimir Boban, legenda Kroasia yang bersinar di Milan pada era 1990-an. Kini dia mengikuti jejak idolanya. Kalau Boban dulu jadi poster di kamar Modric, sekarang Modric bisa jadi screensaver di laptop pemain Milan. Sebenarnya Modric sempat diincar klub-klub Arab Saudi. Tawaran uang besar sudah datang, lengkap dengan villa dan mobil mewah. Tapi Modric memilih Milan. Alasannya, katanya dia ingin main bola, bukan main golf. Sebuah jawaban yang bikin para fans tersenyum sekaligus bangga. Di usia 39 tahun, Modric membuktikan bahwa semangat tidak mengenal tanggal kadaluarsa. Dia masih punya semangat baja, tapi hatinya tetap lembut. Cocok buat Milan yang selama ini terkenal dengan gaya elegan tapi mematikan. Ibarat Tusido dengan pisau lipat di dalamnya. Di ruang taktik, Stefano Pioli dikabarkan sudah menyiapkan peran khusus buat Modric. Bukan sebagai gelandang serang murni, tapi lebih sebagai pengatur tempo, ibarat kondektur bas kota, dia yang mengatur kapan berhenti, kapan ngebut, dan kapan nyalain klakson, maksudnya long pass. Para penggemar Milan tentu berharap kehadiran Modric bisa jadi faktor X untuk membawa tim kembali berjaya. Mereka sudah lama menanti sosok pemimpin sejati di lini tengah. Kalau sebelumnya mengandalkan pemain muda penuh semangat, sekarang mereka punya profesor yang bisa kasih kuliah tiap pertandingan. Modric sendiri tampak antusias. Dalam wawancara singkat di bandara, ia bilang, "Saya datang ke sini bukan untuk pensiun. Saya datang untuk bertarung." Pernyataan itu langsung bikin fans Milan meleleh, sebagian bahkan langsung googling cara bikin jersey Modric custom. Salah satu momen yang paling dinanti tentu debut Modric di San Siro. Bisa dibayangkan betapa gegap gempitanya stadion legendaris itu ketika namanya disebut dalam starting line-up. Bahkan mungkin ada yang terharu dan peluk orang sebelah, padahal nggak kenal. Real Madrid sendiri sudah memberikan salam perpisahan yang hangat. Mereka menyebut Modric sebagai legenda sejati. Tapi sekarang, ia sudah jadi milik Milan. Ya, seperti cinta lama yang akhirnya pindah ke tetangga. Madrid harus rela, Milan harus jaga baik-baik. Secara teknis, Modric memang bukan pemain yang mengandalkan fisik. Jadi usianya bukan masalah besar. Yang penting otaknya masih jalan, kakinya masih nurut, dan bola masih cinta sama dia. Kalau 3 hal itu masih lengkap, berarti dia masih bisa kasih magic di lapangan. Kepindahan ini juga jadi pesan buat pemain muda, bahwa konsistensi dan profesionalisme adalah kunci umur panjang dalam sepak bola. Modric nggak cuma bertahan lama karena hoki, tapi karena dia jaga diri, jaga disiplin, dan jaga passing tetap akurat meski malam minggu diajak nongkrong.
Banyak yang membandingkan transfer ini dengan saat Andrea Pirlo datang ke Juventus. Sama-sama veteran, sama-sama maestro, dan sama-sama bikin fans klub lawan deg-degan. Tapi Modric punya satu keunggulan, dia bisa senyum kalem, tapi oper bola setajam silet. Suasana latihan Milan dipastikan makin seru. Pemain muda bakal belajar langsung dari ahlinya. Kalau biasanya belajar lewat YouTube, sekarang bisa belajar langsung sambil nanya, "Bang, kalau mau nutmeg lawan tuh timingnya gimana?" Modric memang bukan solusi semua masalah Milan, tapi dia adalah bagian dari solusi. Setidaknya sekarang ada sosok senior yang bisa bantu atur ritme saat tim mulai panik. Ibarat supir bus antar kota, dia tahu kapan harus ngerem dan kapan harus masuk tol. Para jurnalis pun sudah bersiap dengan headline bombastis. Mulai dari, Maestro di Milan, sampai, sihir Modric ini berwarna merah hitam. Ada juga yang kreatif bikin meme wajah Modric disandingkan dengan pasta dan pizza. Ya, fans bola memang selalu punya cara lucu untuk merayakan cinta. Lini tengah Milan kini makin lengkap. Ada Modric, ada Reijnders, ada Loftus-Cheek, dan ada harapan. Harapan bahwa musim ini mereka bisa bersaing serius di Serie A dan Liga Champions. Minimal, jangan kalah sama tetangga sebelah terus, kasihan fans yang suka taruhan nasi padang. Keputusan Modric ini juga bikin Milan makin dilirik oleh pemain top lainnya. Kalau Modric saja mau ke Milan, masa pemain muda masih ragu? Ini seperti kakek gaul yang datang ke tongkrongan dan semua anak muda langsung respek. Ada kemungkinan kontraknya diperpanjang jika performanya memuaskan. Tapi untuk saat ini, satu musim sudah cukup buat membuktikan bahwa usia bukan halangan. Dan Modric bukan hanya datang untuk numpang lewat, dia datang untuk memberi jejak. Akhirnya, ini adalah cerita baru yang sedang ditulis di kota mode. Luka Modric, sang maestro dari Zadar, kini menapaki babak akhir kariernya dengan kepala tegak. Semoga bukan hanya Milan yang beruntung, tapi juga kita semua yang masih bisa menyaksikan magisnya, satu umpan terukur, satu visi jenius, dan satu senyum tipis yang bikin hati tenang. Dan kalau nanti Modric berhasil bawa Milan juara Serie A, jangan kaget kalau patungnya berdiri di depan San Siro. Kalau bisa, sambil bawa segelas espresso biar khas Italia.